Salam, saudara-saudari pendengar setia podcast Evangelion. Salam jumpa kembali di edisi Paskah saat ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang Maha Kuasa, pada hari Paskah yang mulia ini, kami bersyukur untuk kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kami. Bukalah mata hati kami untuk melihat keajaiban kebangkitan-Mu. Bukalah telinga kami untuk mendengar kabar sukacita yang mengubah dunia. Biarlah Roh Kudus mengajar kami melalui firman-Mu hari ini, supaya iman kami bertumbuh dan hidup kami diubahkan. Dalam nama Yesus Kristus yang bangkit dari kematian kami berdoa. Amin. Selamat Paskah saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini adalah hari yang paling penting dalam kalender Kristen. Lebih penting dari Natal. Mengapa? Karena kalau Yesus hanya lahir tetapi tidak bangkit, maka agama Kristen tidak ada gunanya. Kalau Yesus mati dan tetap mati, maka dia hanya seorang guru moral yang baik, martir yang tragis, tetapi bukan juru selamat kita. Tetapi karena dia bangkit, semuanya berubah. Kematian dikalahkan, dosa diampuni, iblis ditaklukkan, kubur dikosongkan, dan kita punya pengharapan yang hidup. Paulus menulis di 1 Korintus 15, ini kurang lebih tahun 55 Masehi, hanya 25 tahun setelah kebangkitan Yesus. Jadi ini bukan dongeng yang berkembang berabad-abad kemudian. Ini adalah kesaksian dari orang-orang yang masih hidup ketika surat ini ditulis. Paulus bahkan berkata di ayat 6, kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Jadi saudara-saudari, bisa dibayangkan kalau hari ini, tahun 2026, seseorang menulis tentang peristiwa yang terjadi tahun 2001. Orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu pasti masih banyak yang hidup. Kalau itu bohong, akan langsung dibantah, diprotes. Tetapi tidak ada yang membantah kesaksian Paulus karena memang itu benar. Jadi hari ini kita akan melihat 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11 di mana Paulus memberikan bukti-bukti kebangkitan Yesus yang tidak bisa dibantah. Karena itu mari kita perhatikan teks kita. Saudara-saudari, ini rada panjang pembahasan kita kali ini. Jadi saya tidak usah baca ayatnya sekaligus. Nanti setiap poin-poin akan saya baca. Tetapi saudara-saudari boleh mempersiapkan diri, membuka Alkitabnya 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Saudara-saudari, kalau kita lihat di ayat 1 dikatakan demikian. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Kata Injil di teks ini kalau dalam bahasa aslinya adalah Evangelion. Dari sinilah inspirasi saya membuat nama podcast ini Evangelion, yang berarti kabar baik atau kabar gembira. Ini bukan sekedar berita biasa. Ini adalah berita yang mengubah hidup. Kalau di zaman Romawi, kata Evangelion itu digunakan ketika ada kabar penting. Misalnya ketika kaisar melahirkan anak laki-laki, itu kabar baik karena akan ada pewaris tahta. Lalu ketika tentara Romawi menang perang, lalu mereka bersukacita, itu kabar baik karena dikatakan, oh mereka selamat. Lalu ketika kaisar naik tahta, itu kabar baik karena akan ada pemerintahan yang baru. Tetapi Paulus menggunakan kata yang sama untuk memberitakan Yesus bangkit. Ini adalah kabar yang jauh lebih besar dari apapun. Ini kabar yang mengubah seluruh sejarah manusia. Jadi kalau kita bayangkan, kita coba dulu berada di tahun 1945, Indonesia masih dijajah Jepang.
Setiap hari saudara hidup dalam ketakutan, dalam penindasan, dalam penderitaan. Tetapi pada tanggal 17 Agustus 1945, tiba-tiba ada yang berteriak, "Merdeka! Indonesia merdeka!" Itu kabar baik yang mengubah segalanya. Saudara tidak perlu takut lagi. Saudara tidak perlu tunduk pada penjajah lagi. Saudara telah bebas. Tetapi kabar kebangkitan Yesus justru jauh lebih besar dari kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia membebaskan kita dari penjajah fisik. Tetapi kebangkitan Yesus membebaskan kita dari perbudakan dosa, dari hukuman maut, dari kuasa iblis, dan ketakutan akan kematian. Ayat 1 dan 2 ini memberikan 3 hal penting tentang Injil. Yang pertama, Injil harus diterima. Dikatakan tadi, yang kamu terima. Jadi, bagi kita tidak cukup hanya mendengar Injil. Tidak cukup hanya tahu tentang Injil. Injil harus diterima secara pribadi. Itu sama seperti paket yang dikirim ke rumah saudara. Kalau saudara tidak terima, berarti paket itu tidak ada gunanya bagi saudara walaupun isinya emas. Yang kedua, Injil menjadi dasar hidup. Tadi dikatakan yang menjadi dasar hidupmu. Kalau di dalam bahasa aslinya, itu berarti berdiri di atasnya. Jadi bahwa Injil bukan sekedar tambahan dalam hidup kita. Injil merupakan fondasi hidup kita. Jadi semua yang kita lakukan, semua keputusan kita, semua pengharapan kita, semuanya dibangun di atas fondasi kebangkitan Kristus. Ini ibarat orang Batak. Orang Batak itu kalau mau bangun rumah, kalau pondasi rumahnya asal-asalan, pakai batu sembarangan, tidak pakai semen misalnya, itu rumahnya nanti bisa goyang. Apalagi kalau ada gempa, itu langsung roboh. Tetapi kalau pondasinya kuat, pakai beton bertulang, dalam sampai ke tanah keras misalnya, itu rumahnya pasti bisa bertahan berabad-abad. Jadi begitu juga dengan hidup kita. Kalau pondasi hidup kita adalah uang, jabatan, atau kepintaran, itu tentu pondasi yang rapuh. Karena itu cepat hilang. Tetapi kalau pondasi kita adalah kebangkitan Kristus, tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Lalu yang ketiga, Injil menyelamatkan kalau dipegang teguh. Tadi dikatakan di ayatnya, oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang kepadanya. Kata teguh berpegang, kalau di dalam bahasa Yunani, ini merupakan kata yang kuat, yang artinya bagaimana menggenggam dengan erat-erat, yang tidak mau melepaskan. Itu sama seperti orang yang hampir tenggelam dan memegang tali penyelamat. Dia tidak akan melepaskan tali itu, apapun yang terjadi. Saudara-saudari, sekarang pertanyaan untuk kita hari ini, apakah kita sudah menerima Injil secara pribadi? Apakah Injil benar-benar menjadi pondasi hidup kita? Apakah kita berpegang teguh Injil? Atau kita mudah goyah ketika ada masalah? Jangan sampai kita sia-sia menjadi percaya. Seperti yang Paulus peringatkan di ayat 2. Artinya, jangan sampai kita mengaku percaya, tetapi hidup kita tidak berubah. Jangan sampai kita ke gereja setiap minggu, tetapi hati kita jauh dari Tuhan. Jangan sampai kita tahu Injil, tetapi tidak menghidupinya. Sekarang kita lihat di ayat 3, dikatakan demikian. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Mari kita perhatikan kata-kata Paulus, dikatakan yang sangat penting. Kalau dalam bahasa Yunani ini adalah en protois. Saudara-saudari, saya selalu ingatkan, saya bukan mau buat susah. Ini gak perlu dihafal, didengarkan saja. Hanya supaya kita tahu dasarnya, dasar penulisannya saja. Supaya kita lebih dalam bisa mengerti. Jadi ini aslinya adalah en protois. Yang pertama dan utama.
Itulah artinya. Yang paling penting dari segala yang penting. Jadi kalau Paulus punya waktu hanya 1 menit untuk memberitakan Injil sebelum dia mati, inilah yang akan dia katakan. Kristus mati karena dosa-dosa kita. Jadi kalau kita coba bedah kata-kata ini, ada 4 kata penting di sini. Yang pertama kata Kristus. Bahwa Kristus itu bukan manusia biasa. Kristus adalah Mesias yang dijanjikan, anak Allah yang diurapi. Kata mati di sini sangat jelas, bukan pingsan, bukan pura-pura, tapi dia benar-benar mati. Darahnya keluar, jantungnya berhenti, bahkan napasnya terputus. Lalu kata karena dosa-dosa kita. Ini bukan karena dosanya, bukan karena dosa Yesus. Itu karena dosa kita. Karena Yesus tidak punya dosa. Bukan karena dia lemah, tetapi karena dosa kita. Dia mati sebagai pengganti kita. Lalu kata yang keempat, sesuai dengan kitab suci. Kalau kita semua baca Alkitab, di sini sudah jelas kita lihat bahwa ini sudah dirancang Allah sejak dahulu. Ada di Yesaya 53, di Mazmur 22, dan masih banyak nubuat lain sudah meramalkan ini berabad-abad sebelumnya. Saudara-saudari, kalau saudara bayangkan saudara berhutang 10 miliar kepada bank, saudara tidak punya uang untuk bayar. Rumah Anda mau disita, mobil Anda mau diambil, saudara mau masuk penjara, Anda sudah putus asa total. Tetapi tiba-tiba ada orang kaya yang tidak saudara kenal datang dan berkata, "Oke, saya akan bayar hutangmu. Semua 10 miliar itu akan saya lunasi dari uang saya sendiri." Mungkin saudara bertanya, "Mengapa Bapak mau menolong saya? Saya bukan siapa-siapa bagi Bapak." Lalu dia menjawab, "Karena saya mengasihi kamu. Dan hutangmu itu sudah lunas. Kamu bebas." Saudara-saudari, itulah yang Yesus lakukan. Bahwa hutang dosa kita kepada Allah tidak terbatas. Kita tidak bisa melunasinya walaupun kita berusaha seumur hidup. Tetapi Yesus membayar lunas dengan darahnya di kayu salib. Itulah kita lihat di Roma 6:23 dikatakan upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau kita baca di ayat 4a dikatakan bahwa ia telah dikuburkan. Mengapa Paulus menyebutkan penguburan Yesus? Bukankah itu merupakan detail kecil? Tidak. Bahwa penguburan sangat penting karena membuktikan bahwa Yesus benar-benar mati. Kalau dia hanya pingsan, dia tidak akan dikubur. Kalau dia masih bernapas sedikit, murid-muridnya tidak akan dimasukkan atau memasukkan dia ke dalam kubur. Tetapi Yesus dikuburkan dalam kubur Yusuf Arimatea. Artinya tubuhnya dibungkus dengan kain kafan yang mahal, dicampur mur dan gaharu seberat 100 pon, itu kurang lebih 45 kilogram. Itu bahan untuk mengawetkan mayat. Jadi kubur itu ditutup dengan batu besar yang beratnya bisa sampai ton-tonan, bisa saja 1 sampai 2 ton. Dan kubur itu dijaga oleh tentara Romawi. Semua detail ini penting karena menunjukkan Yesus itu benar-benar mati. Tidak ada ruang untuk teori bahwa dia hanya pingsan atau kabur diam-diam. Di ayat 4b dikatakan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ini adalah jantung dari Injil. Kalau ceritanya berhenti di kematian dan penguburan, maka kita adalah orang yang paling malang di dunia. Tetapi cerita ini tidak berhenti di situ. Dikatakan, pada hari ketiga Yesus bangkit. Perhatikan beberapa hal penting. Yang pertama, dikatakan ia telah dibangkitkan. Kalau di dalam bahasa Yunani, ini adalah bentuk pasif. Ia telah dibangkitkan, artinya ada yang membangkitkan dia. Siapa? Tentu Allah Bapa. Di Kisah Para Rasul 2:24 dikatakan,
Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Lalu di Roma 6 ayat 4 dikatakan, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Jadi kebangkitan Yesus adalah karya Allah Tritunggal. Bapa membangkitkan anak, anak memiliki kuasa untuk mengambil nyawanya kembali, lalu Roh Kudus membangkitkan Yesus. Itu kita lihat tadi Bapa membangkitkan anak itu di Kisah 2 ayat 24. Anak memiliki kuasa itu Yohanes 10 ayat 18. Baru Roh Kudus membangkitkan Yesus itu Roma 8 ayat 11. Lalu yang kedua, pada hari ketiga, artinya dia tepat waktu. Mengapa hari ketiga? Mengapa bukan hari kedua atau hari keempat? Ada beberapa alasan. Jadi sesuai dengan nubuat di Hosea 6 ayat 2 dikatakan, ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, ia akan membangkitkan kita. Ya, ini udah saya jelaskan, nanti bisa kita dengarkan di Jamita Pertangyangan ya dari Hosea 6 ini. Lalu yang kedua, sesuai dengan tanda Yunus. Di Matius 12 ayat 40 dikatakan, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Lalu yang ketiga, kepercayaan Yahudi. Bahwa orang Yahudi percaya bahwa roh seseorang masih ada di dekat tubuh selama 3 hari. Setelah hari ketiga, tubuh mulai membusuk dan tidak ada harapan lagi dengan bangkit pada hari ketiga. Jadi Yesus membuktikan bahwa dia mengalahkan maut sebelum pembusukan dimulai. Lalu yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Artinya bahwa ini adalah penggenapan nubuat. Ini merupakan yang penting, sangat penting. Bahwa kebangkitan Yesus bukan kejutan. Ini bukan rencana dadakan. Ini sudah dirancang Allah dan ditulis dalam kitab suci berabad-abad sebelumnya. Di Mazmur 16 ayat 10 dikatakan, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dalam dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Di Yesaya 53 ayat 10-11 dikatakan, tetapi Tuhan menghendaki meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Ini cerita humor yang ringan. Jadi ada orang yang bertanya, mengapa Yesus harus mati dulu? Kalau dia mau mengalahkan maut, kenapa tidak langsung hidup terus saja dari lahir sampai sekarang? Tentu jawabannya sederhana. Kalau Yesus tidak mati, dia tidak bisa bangkit. Kalau dia tidak bisa bangkit, dia tidak membuktikan bahwa dia lebih kuat dari maut. Jadi, sama seperti juara tinju, dia tidak bisa membuktikan dia juara kalau dia tidak pernah bertanding. Dia harus masuk ring, kena pukulan, bahkan mungkin jatuh. Tetapi kemudian bangkit dan menang. Itulah juara sejati. Yesus masuk ring dengan kematian. Dia jatuh benar-benar mati. Tetapi pada hari ketiga dia bangkit dan membuktikan dia adalah juara yang mengalahkan maut. Saudara-saudari, kebangkitan Yesus pada hari ketiga ini memiliki arti penting bagi kita. Yang pertama, dosa kita sudah dibayar lunas. Kalau pengorbanan Yesus tidak cukup, dia tidak akan dibangkitkan. Kebangkitan adalah tanda terima Allah atas pengorbanan Yesus. Yang kedua, kita akan bangkit juga. Di 1 Korintus 15 ayat 20 dikatakan, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kalau dia bangkit, tentu kita juga akan bangkit. Yang ketiga, hidup ini bukan akhir. Kematian bukan titik akhir. Ada kehidupan setelah kematian.
ada kebangkitan, ada kekekalan. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua di ayat 5 sampai 8. Di sini Yesus menampakkan diri kepada Kefas atau Petrus ya. Ayat 5 dikatakan bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas. Kefas ini adalah nama Aram untuk Petrus. Mengapa Yesus menampakkan diri pertama kali kepada Petrus? Ini maksudnya ini setelah para perempuan di taman kubur ya. Jadi ingat, Petrus adalah murid yang menyangkal Yesus 3 kali di malam sebelum Yesus disalibkan. Di situ Petrus bersumpah, walaupun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku takkan menyangkal engkau. Ya. Tetapi beberapa jam kemudian, dia menyangkal Yesus 3 kali dan bahkan mengutuk. Di sini Petrus pasti merasa hancur. Dia pasti merasa tidak layak lagi menjadi murid. Dia pasti berpikir, Yesus pasti tidak mau melihat saya lagi. Tetapi Yesus yang bangkit mencari Petrus. Dia menampakkan diri kepada Petrus untuk memulihkan dia. Ini menunjukkan kasih karunia yang luar biasa. Bayangkan ketika saudara mengkhianati sahabat terbaik saudara. Saudara menyebarkan rahasia dia. Lalu saudara memfitnahnya di depan banyak orang. Saudara berkata, saya tidak kenal dia. Ketika dia membutuhkan saudara. Sahabat saudara pasti marah dan tidak mau bertemu lagi dengan saudara. Iya kan? Tetapi Yesus tidak begitu. Walaupun Petrus mengkhianati dia, Yesus datang mencari Petrus untuk memulihkan hubungan mereka. Yohanes 21 mencatat bahwa pertemuan indah antara Yesus dan Petrus, 3 kali Petrus menyangkal Yesus dan 3 kali Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Setiap kali Petrus menjawab, ya. Yesus memberikan dia tugas, gembalakanlah domba-dombaku. Yesus tidak hanya mengampuni Petrus, dia memulihkan Petrus dan memberikan dia tujuan hidup yang baru. Saudara-saudari, apakah saudara pernah merasa terlalu jahat untuk diampuni? Terlalu kotor untuk dibersihkan? Atau terlalu rusak untuk diperbaiki? Kabar baik Paskah adalah Yesus yang bangkit datang mencari saudara. Tidak peduli apa yang sudah saudara lakukan. Tidak peduli seberapa dalam saudara sudah jatuh. Yesus datang untuk memulihkan saudara. Sekarang kita lihat di ayat 5b. Dikatakan, dan kemudian kepada kedua belas muridnya. Di sini Yesus menampakkan diri kepada para murid secara berkelompok. Ini penting karena menunjukkan bahwa kebangkitan bukan halusinasi individual. Kalau satu orang melihat mungkin dia halusinasi. Tetapi kalau 12 orang yang melihat hal yang sama pada waktu yang sama, tentu itu bukan halusinasi. Di ayat 6 dikatakan, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Ini tentu sangat luar biasa. Yesus menampakkan diri kepada 500 orang sekaligus. Dan Paulus berkata, kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Maksudnya sampai penulisan surat Korintus ini. Tahukah saudara apa artinya ini? Paulus sedang berkata, kalau kamu tidak percaya, pergi tanya mereka. Mereka masih hidup. Mereka bisa bersaksi. Ini seperti saksi di pengadilan. Kalau ada 500 saksi mata yang melihat kejadian yang sama dan mereka semua memberikan kesaksian yang sama, tentu tidak ada hakim yang bisa membantah daripada bukti itu. Jangankan kalau kita misalnya orang Batak, kalau mau bukti, ya tentu sukanya pasti banyak saksi. Kalau berlima saja bisa menjadi saksi. Nah, kebayangkah kalau 500 orang Batak misalnya yang jadi saksi kebangkitan Yesus? Mungkin kita berkata, itu Yesus bangkit. Kami semua melihat.
Kalau tidak percaya, tanya sana. Sama Tulang, sama Namboru. Ya, sama Lae. Kita bisa seperti itu. Kami semua ada di situ. Kita bisa seperti itu ya. Jadi tidak mungkin 500 orang berbohong dengan cerita yang sama. Sekarang kita masuk ke ayat 7. 7a dikatakan, selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus. Saudara tahu ini Yakobus siapa? Yakobus ini adalah saudara Yesus, anak Maria dan Yusuf. Sebelum kebangkitan, Yakobus tidak percaya kepada Yesus. Kalau kita lihat di Yohanes 7 ayat 5 berkata, sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Tetapi setelah kebangkitan, Yakobus berubah total. Dia menjadi pemimpin jemaat di Yerusalem dan akhirnya mati sebagai martir karena imannya kepada Yesus. Apa yang bisa mengubah seseorang skeptis menjadi martir? Hanya satu. Dia benar-benar melihat Yesus yang bangkit. Di 7b dikatakan, kemudian kepada semua rasul. Bahwa Yesus menampakkan diri berkali-kali kepada para rasul. Kalau kita lihat di kisah para rasul 1 ayat 3 dikatakan, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Bayangkan 40 hari berkali-kali. Ini bukan penampakan sekilas yang bisa diragukan. Justru mereka makan bersama Yesus. Mereka berbicara dengan Yesus. Mereka menyentuh Yesus. Thomas bahkan menaruh jarinya di bekas paku di tangan Yesus. Di ayat 8 dikatakan, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Di sini, Paulus adalah penganiaya gereja yang paling kejam. Dia menangkap orang Kristen, menyiksa mereka, bahkan membunuh mereka. Stefanus martir Kristen pertama dilempari batu sampai mati dengan persetujuan Paulus. Tetapi dalam perjalanan ke Damsyik untuk menangkap lebih banyak orang Kristen, Yesus yang bangkit menampakkan diri kepada Paulus. Cahaya dari surga menyinari dia dan Yesus berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sejak saat itu, Paulus berubah 180 derajat. Dari penganiaya menjadi penginjil. Dari pembunuh orang Kristen menjadi rasul Kristus yang paling produktif. Saudara-saudari, kita punya bukti yang luar biasa kuat untuk kebangkitan. Lebih dari 500 saksi mata yang melihat Yesus sekaligus. Para murid-murid yang melihat Yesus berkali-kali selama 40 hari. Petrus yang dipulihkan. Yakobus yang berubah dari skeptis menjadi pemimpin gereja. Paulus yang berubah dari penganiaya menjadi rasul. Jadi tidak ada peristiwa dalam sejarah kuno yang punya bukti sebanyak ini. Bahkan Julius Caesar yang terkenal tidak punya bukti historis sebanyak kebangkitan Yesus. Sekarang kita masuk ke ayat 9 dan 11. Ayat 9 dikatakan, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku tidak menganiaya jemaat Allah. Paulus di sini tidak menyombongkan diri, walaupun dia adalah rasul yang paling produktif. Dia berkata, aku adalah yang paling hina. Mengapa? Karena dia ingat siapa dia dulu. Dia penganiaya gereja. Ini adalah kerendahan hati yang sejati, bukan kerendahan hati yang palsu yang mengatakan, saya tidak bisa apa-apa, sambil dalam hati berharap orang memuji. Tetapi kerendahan hati yang tulus karena benar-benar mengingat masa lalu yang kelam. Jadi bayangkan ada seorang yang dulu adalah penjahat. Dia merampok, dia menyakiti orang, dia merusak kehidupan orang banyak. Tetapi kemudian dia bertobat, hidupnya berubah total dan dia menjadi hamba Tuhan. Apakah dia akan cepat lupa masa lalunya? Tentu tidak. Justru dia akan selalu ingat dari mana dia berasal.
dan itu membuatnya rendah hati dan penuh syukur. Begitu juga Paulus. Dia tidak bisa melupakan bahwa dia dulu penganiaya gereja, dan itulah yang membuatnya sangat berharga, sangat menghargai kasih karunia Allah. Ayat 10a dikatakan, tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Perhatikan kata tetapi. Kata tetapi di sini ini adalah kata yang sangat indah. Aku adalah yang paling hina, tetapi karena kasih karunia Allah. Dan selanjutnya, Paulus tidak tinggal dalam rasa malu, dalam penyesalan. Tapi dia mengakui masa lalunya yang kelam. Tetapi dia juga mengakui bahwa kasih karunia Allah mengubahkan dia. Saudara-saudari, apa itu kasih karunia? Kasih karunia di dalam bahasa Gorik atau Yunani adalah karis. Adalah pemberian yang tidak layak diterima. Ini adalah kebaikan Allah yang diberikan kepada kita. Bukan karena kita baik, tetapi karena Allah baik. Itu dan dari kata lain mercy, belas kasihan. Artinya tidak mendapat hukuman yang seharusnya kita terima. Lalu grace, kasih karunia, mendapat berkat yang tidak seharusnya kita terima. Karena dosa kita, harusnya kita dihukum. Tapi karena grace, kita tidak mengalaminya. Paulus seharusnya dihukum karena menganiaya gereja. Tetapi dia tidak dihukum. Ini ada mercy, belas kasihan. Bahkan lebih dari itu, dia diberkati dan dijadikan rasul, grace. Saudara, ini seperti orang yang mencuri mangga di kebun tetangga. Ini tengok majo hita di buna pasugit. Ketika ketahuan, bukannya dipukul atau dilaporkan ke polisi, malah diberi 1 karung mangga oleh pemilik kebun, ditambah uang buat ongkos pulang. Orang itu pasti kaget. Loh, saya mencuri kok malah diberi hadiah? Pemilik kebun berkata, kamu lapar ya makanya mencuri. Sudah, ambil saja mangganya. Tapi jangan mencuri lagi. Kalau lapar, datang saja ke saya. Itulah gambaran kasih karunia Allah. Kita yang mencuri, kita yang berdosa, bukan hanya tidak dihukum, malah diberi berkat yang melimpah. Sekarang kita masuk ke ayat 10b. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras dari mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ini adalah keseimbangan yang indah. Di sini Paulus berkata, aku telah bekerja lebih keras. Artinya bahwa dia tidak malas. Dia tidak berkata, toh semuanya kasih karunia, jadi saya santai saja. Tidak. Paulus bekerja lebih keras dari rasul-rasul lain. Lalu, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah. Walaupun dia bekerja keras, dia tahu bahwa semua hasil itu bukan karena kekuatannya sendiri, tetapi karena kasih karunia Allah yang menyertai dia. Sekarang, banyak orang salah paham tentang kasih karunia. Ada ekstrim pertama yang disebut legalisme. Jadi, legalisme berkata begini, saya harus bekerja keras untuk mendapat berkat Allah. Saya harus berdoa 5 jam sehari, puasa 3 kali seminggu, ke gereja setiap hari. Baru Allah akan sayang sama saya. Itu namanya legalisme. Ini salah. Ini bukan kasih karunia. Ini sebenarnya adalah upah. Kalau kita harus bekerja untuk mendapatkannya, itu bukan kasih karunia lagi. Tapi itulah disebut upah. Ada ekstrim yang kedua, antinomianisme, tanpa hukum. Antonianisme berkata seperti ini, toh
Toh semuanya kasih karunia, jadi saya bisa hidup sesuka hati. Berbuat dosa juga tidak apa-apa. Toh Allah pasti mengampuni. Ini juga salah. Di Roma 6 ayat 1 dan 2 berkata, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya kasih karunia makin melimpah? Sekali-sekali tidak. Kebenaran Alkitab itu keseimbangan. Kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman. Itu bukan karena perbuatan kita. Ini jelas disebutkan di Efesus 2 ayat 8 dan 9. Tetapi kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Itu di Efesus 2 ayat 10. Jadi, kita tidak bekerja untuk keselamatan, tetapi kita bekerja karena keselamatan. Ini kalau saya contohkan seperti ini. Seorang anak kecil sangat sakit, lalu orang tuanya membawanya ke dokter, membayar biaya rumah sakit yang mahal, merawatnya siang malam, sampai anak itu sembuh. Apakah anak itu bekerja untuk kesembuhannya? No, tidak. Dia sembuh karena kasih dan usaha orang tuanya, karena kasih karunia orang tuanya. Tetapi setelah sembuh, apakah anak itu terus berbaring di tempat tidur dan berkata, toh saya sembuh karena kasih orang tua, jadi saya tidak perlu berbuat apa-apa? Tidak juga. Justru karena dia sudah sembuh, dia bisa bermain, belajar, membantu orang tua, dan hidup dengan produktif. Begitu juga dengan kita. Kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan karena usaha kita, tetapi karena kita sudah diselamatkan. Kita harus hidup untuk kemuliaan Allah dan melayani Dia dengan segenap hati. Jadi kita berbuat baik bukan untuk mendapatkan sesuatu dari Allah, tetapi itu menjadi ucapan syukur kita. Karena kita sudah dikasih kasih karunia. Di ayat 11 dikatakan, sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Paulus mengakhiri bagian ini dengan kesatuan. Walaupun dia dan rasul-rasul lain berbeda latar belakang, berbeda kepribadian, berbeda cara pelayanan, mereka semua memberitakan Injil yang sama. Injil yang sama itu adalah bahwa Kristus mati karena dosa-dosa kita. Ia dikuburkan, ia dibangkitkan pada hari ketiga, ia menampakkan diri kepada banyak saksi. Tidak ada Injil versi Petrus, Injil versi Paulus, tetapi hanya ada satu Injil. Saudara-saudari, kita orang percaya beraneka ragam. Kita jemaat, misalnya jemaat gereja, berbagai macam orang. Ya, kalau misalnya kita di HKBP itu ada orang Patak Toba, ada orang dari Simalungun, ada orang dari Karo, bermacam-macam. Ada yang kaya, ada yang sederhana, ada yang berpendidikan tinggi, ada yang berpendidikan sederhana, ada juga yang sudah tua, ada juga yang sudah muda, yang masih muda. Tetapi kita semua percaya kepada Injil yang sama. Kita semua percaya bahwa Yesus bangkit. Jangan biarkan perbedaan-perbedaan kecil memecah belah kita. Yang penting adalah apakah kita percaya kepada Yesus yang mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita? Orang Batak kalau bertemu suka bertanya, dari mana? Marga apa? Kalau marga yang sama, itu keturunan nomor berapa? Opungmu nomor berapa? Kira-kira begitu. Tetapi di dalam Kristus, yang terpenting bukan marga apa, tetapi sudah percaya Yesus belum? Kalau sudah percaya Yesus, kita semua adalah saudara seiman. Tidak peduli marga A, B, C, D. Kita semua adalah keluarga Allah. Sebelum kita masuk kepada aplikasi praktis, mari dulu kita memahami mengapa kebangkitan Yesus ini begitu penting. Apa bedanya kalau Yesus bangkit atau tidak?
Di Roma 1 ayat 4 dikatakan, dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Banyak orang bisa mengaku sebagai anak Allah, tetapi hanya Yesus yang membuktikannya dengan bangkit dari kematian. Bahwa kebangkitan itu membuktikan pengorbanan Yesus diterima Allah. Jadi kalau Yesus mati dan tidak bangkit, itu berarti pengorbanannya tidak cukup untuk membayar dosa kita. Tetapi karena dia bangkit, itu berarti Allah Bapa menerima pengorbanan anaknya sebagai pembayaran penuh untuk dosa kita. Di Roma 4:25 dikatakan, ia telah diserahkan karena pelanggaran kita, dibangkitkan karena pembenaran kita. Lalu kebangkitan itu memberikan kita pengharapan hidup yang kekal. Di 1 Petrus 1 ayat 3 dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kalau Yesus tidak bangkit, maka kematian adalah akhir dari segalanya. Tetapi karena Yesus bangkit, kita tahu bahwa kematian bukan akhir. Ada kehidupan setelah kematian, ada kebangkitan tubuh, ada kekekalan bersama Allah. Kebangkitan memberikan kita kuasa untuk hidup baru. Di Roma 6 ayat 4 dikatakan, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kuasa yang membangkitkan Yesus dari kematian adalah kuasa yang sama yang bekerja dalam hidup kita. Efesus 1:19-20 berkata bahwa kuasa itu adalah kuasa yang sangat besar yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Artinya, kalau Allah bisa membangkitkan Yesus dari kematian, Dia juga bisa membangkitkan kita dari kematian rohani. Dia bisa mengubah hati kita yang keras menjadi lembut. Dia bisa membebaskan kita dari ikatan dosa. Dia bisa memberikan kita hidup baru. Lalu kebangkitan mengalahkan musuh-musuh kita. 1 Korintus 15:54-57, maka akan genaplah firman Tuhan yang ada tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan kebangkitan, Yesus mengalahkan dosa, tidak lagi berkuasa atas kita. Dia mengalahkan maut, tidak lagi menakutkan. Dia mengalahkan iblis, sudah dikalahkan. Dia mengalahkan hukum Taurat, tidak lagi menghukum kita. Saudara, bayangkan ada seorang raja jahat yang menindas rakyatnya. Semua orang takut kepadanya. Tetapi kemudian datang seorang pahlawan yang mengalahkan raja jahat itu dalam pertempuran. Sejak saat itu, rakyat tidak perlu takut lagi. Walaupun raja jahat itu masih mencoba menakut-nakuti mereka, mereka tahu bahwa raja itu sudah kalah, kuasanya sudah dipatahkan. Begitu juga dengan iblis. Walaupun dia masih mencoba menggoda kita, mencobai kita, menakut-nakuti kita, kita tahu bahwa dia sudah kalah di kayu salib dan kubur yang kosong. Kita tidak perlu takut lagi. Saudara-saudari, sekarang pertanyaan besarnya, Yesus bangkit 2000 tahun yang lalu. Apa hubungannya dengan hidup kita hari ini? Bagi yang belum percaya, inilah undangan. Kalau Anda hari ini mendengar khotbah ini dan Anda belum percaya kepada Yesus, ini adalah undangan bagi Anda. Yesus sudah mati untuk dosa-dosa Anda. Dia sudah bangkit untuk memberikan Anda hidup baru. Sekarang bola ada di tangan Anda. Apakah Anda mau menerima Dia? Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anda tidak perlu jadi orang baik dulu, baru bisa datang kepada Yesus. Justru karena Anda berdosa, Anda perlu Yesus. Datanglah kepadanya, apa adanya, dan Dia akan mengubah Anda. Bagi yang sudah percaya, tetapi lemah iman, ini adalah penguatan. Mungkin Anda sudah percaya Yesus bertahun-tahun, tetapi akhir-akhir ini iman Anda goyah. Masalah datang bertubi-tubi, doa sepertinya tidak dijawab. Anda mulai bertanya, apakah Allah masih peduli sama saya? Saudara-saudari, lihatlah ke kubur yang kosong. Yesus bangkit. Dan Dia yang bangkit itu adalah Yesus yang sama yang menyertai Anda hari ini. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Itu di Ibrani 13 ayat 8. Kalau Dia bisa mengalahkan maut, Dia pasti bisa menolong Anda menghadapi masalah Anda. Kalau Dia bisa membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari, Dia pasti bisa membangkitkan situasi Anda yang sudah mati. Bagi yang terjerat dosa, ini adalah pembebasan. Mungkin ada di antara kita yang sudah percaya Yesus tetapi masih terjerat dalam dosa tertentu. Mungkin pornografi, mungkin kecanduan alkohol, mungkin hubungan gelap, mungkin pembencian yang tidak bisa dilepaskan. Anda sudah coba berkali-kali untuk berhenti, tetapi Anda selalu jatuh lagi. Jatuh lagi. Anda merasa putus asa, Anda berpikir, saya tidak bisa berubah. Saya sudah terlalu jauh. Dengarkan kabar baik ini. Kuasa yang membangkitkan Yesus dari kematian lebih besar dari dosa apapun yang mengikat Anda. Roma 8 ayat 11 berkata, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang tinggal dalam saudara adalah roh yang sama yang membangkitkan Yesus. Artinya, saudara punya kuasa supernatural untuk mengalahkan dosa. Karena itu, ada langkah yang saudara harus lakukan. Akui dosa saudara kepada Allah. Minta pertolongan Roh Kudus setiap hari. Cari akuntabilitas. Ceritakan kepada pendeta atau saudara seiman yang dewasa. Hindari situasi yang mencobai saudara. Isi hidup saudara dengan firman Tuhan dan persekutuan. Bagi saudara yang sedang berkabung, ini adalah penghiburan. Mungkin ada di antara kita yang baru kehilangan orang yang dikasihi. Saudara sangat sedih hari ini. Saudara menangis. Saudara merindukan dia. Paskah memberikan kita penghiburan yang nyata. Kematian bukan akhir. Di 1 Tesalonika 4, 13-14 dikatakan, saudara-saudara, kami tidak mau kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Kalau orang yang meninggal itu percaya kepada Yesus, ingat, dia tidak hilang. Dia hanya pindah. Dia sekarang ada bersama Tuhan di sorga. Dan suatu hari nanti, ketika Yesus datang kembali, tubuhnya akan dibangkitkan dalam kemuliaan. Anda akan bertemu dia lagi. Tidak dalam kesedihan, tetapi dalam sukacita kekal. Bagi saudara yang takut mati, ini adalah kemenangan. Banyak orang takut mati, takut sakit sebelum mati, takut apa yang terjadi setelah mati. Tetapi bagi orang Kristen yang percaya kepada kebangkitan, bahwa kematian bukan lagi musuh yang menakutkan.
Filipi 1:21 berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. 2 Korintus 5:8 berkata, aku penuh keberanian dan kami lebih suka keluar dari tubuh ini dan pulang ke rumah pada Tuhan. Paulus bahkan berkata dalam 1 Korintus 15:55, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ini seperti mengejek maut. Hai maut, kamu pikir kamu hebat? Kamu tidak bisa apa-apain saya. Yesus sudah mengalahkan kamu. Jadi dulu ketika belum ada obat untuk penyakit tertentu, orang sangat takut kalau kena penyakit itu. Tetapi sekarang setelah obatnya ditemukan, penyakit itu tidak lagi menakutkan. Walaupun kena, pasti bisa sembuh. Begitu juga dengan maut. Kalau dulu maut adalah raja teror yang menakutkan. Tetapi setelah Yesus bangkit, obat untuk maut sudah ditemukan. Maut sudah dikalahkan. Kita tidak perlu takut lagi. Bagi saudara yang melayani Tuhan, ini adalah motivasi. Ayat 58 yang merupakan kesimpulan daripada pasal 15 berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Karena Yesus bangkit, pelayanan kita tidak sia-sia. Kadang-kadang kita merasa lelah melayani. Kita mengajar sekolah minggu, tetapi anak-anak sepertinya tidak mendengarkan. Kita melayani di paduan suara, tetapi sepertinya tidak ada yang menghargai. Kita memberi persembahan, tetapi keadaan keuangan gereja masih sulit. Kita bisa merasa putus asa dan berpikir, apa gunanya? Tetapi hari ini kita diingatkan, jerih payah kita tidak sia-sia. Yesus yang bangkit melihat setiap pelayanan kita, dan Dia akan memberikan upah di kekekalan nanti. Bagi seluruh jemaat, ini adalah perayaan. Paskah bukan hari untuk bersedih. Ini adalah hari untuk bergembira. Kalaupun hari ini kita semua pakai baju putih, gitu ya, itu menunjukkan sukacita kita. Lukas 24, 52-53 dikatakan mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan kemuliaan Allah. Ketika murid-murid melihat Yesus yang bangkit, mereka sangat bersukacita. Mereka memuji Allah. Kita juga harus bersukacita. Bukan hanya di hari Paskah, tetapi setiap hari. Karena setiap hari adalah hari kemenangan. Setiap hari Yesus masih bangkit. Setiap hari kuburnya masih kosong. Saudara, kalau orang Batak merayakan pesta, pasti ramai. Pasti ada godang, ada tortor, ada makanan banyak. Bahkan acaranya bisa sampai malam. Paskah seharusnya lebih ramai dari situ. Ini adalah pesta kemenangan terbesar dalam sejarah. Yesus mengalahkan maut. Kita diselamatkan. Kita punya hidup kekal. Jadi rayakanlah dengan sukacita. Pujilah Tuhan dengan segenap hati. Bernyanyilah dengan penuh semangat. Karena Yesus bangkit. Saudara, ingat bahwa setiap hari Minggu ketika kita beribadah, kita adalah merayakan kemenangan, merayakan bahwa Yesus bangkit. Amin. Terima kasih saudara-saudara telah mendengarkan podcast ini sampai selesai. Ketika saudara diberkati, bagikan kepada saudara-saudara yang lain supaya semakin banyak orang yang diberkati. Salam, Tuhan Yesus memberkati.